Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan atau perairan dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan penguasaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, naik turun penumpang, bongkar muat barang. Oleh karena itu, pembangunan pelabuhan sebagai infrastruktur utama pada subsektor perhubungan laut akan terus dilaksanakan untuk menunjang pergerakan penumpang, PT Kamas, General Cargo, pelayanan perintis, pelayanan lokal maupun pelayanan rakyat. Maka untuk mengakomodir pembangunan, rehabilitasi, dan pembangunan pelabuhan diperlukan adanya standarisasi penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring kegiatan konstruksi di bidang kepelabuhanan agar sesuai dengan kaidah-kaidah teknis di bidang kepelabuhanan. Saya Tony, peserta pelatihan kepemimpinan pengawas angkatan 1 tahun 2022 akan menyampaikan standarisasi penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring kegiatan konstruksi di bidang kepelabuhanan. Terdiri dari 3. Yang pertama adalah dasar hukum, kemudian yang kedua adalah penyusunan dokumen perencanaan pembangunan fasilitas pelabuhan sesuai dengan PM 112 tahun 2017, kemudian yang ketiga pelaksanaan monitoring kegiatan konstruksi pembangunan fasilitas pelabuhan. Sesuai dengan PM 67 tahun 2021, tugas Direktorat Kepelabuhanan melaksanakan perumusan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria, dan bimbingan teknis, supervisi, serta evaluasi dan pelaporan di bidang tatanan, perancangan, pengelolaan reklamasi, pemanduan, dan pelayanan jasa dan usaha kepelabuhanan. Proses perencanaan fasilitas pelabuhan sesuai dengan PM 112 tahun 2017 terdiri dari pradesain, yaitu prastudi kelayakan, rencana induk pelabuhan, studi AMDAL atau UKLPL. Kemudian masuk kepada desain, itu terdiri dari survei, investigasi, dan desain. Kemudian DED, detail engineering design, baru bisa dilaksanakan lelang, kemudian dilaksanakan konstruksi atau fisik dengan berpedoman kepada dokumen rencana kerja dan syarat-syarat yang ada di dokumen SID atau DED. Kemudian pasca konklusi, dokumen evaluasi manfaat proyek. Tahapan studi SID sendiri terdiri dari pendahuluan, itu ada kajian studi terdahulu FS atau RIP, kemudian pengumpulan data sekunder dan metodologi, kemudian dilanjutkan dengan survei hidrooceanografi, ada pasang surut, topografi, batimetri, arus, sedimen layang, kemudian dilanjutkan penyelidikan tanah, boring dan sondir, kemudian baru dianalisa strukturnya, kemudian menghasilkan dermaga, tersier, regulasi berwater, dan fasilitas darat lainnya. Kemudian kita masuk yang ketiga untuk pelaksanaan monitoring kegiatan konstruksi pembangunan fasilitas pelabuhan. Di sini ada beberapa 4 unsur yang memang sebagai ujung tombak di dalam pelaksanaan proyek pembangunan FASPEL. Yang pertama adalah kuasa pengguna anggaran. Ini wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, dengan PPK, menyusun sistem pengawasan dan pengendalian. Kemudian untuk PPK yang kedua melaksanakan kontrak, pengendalian pelaksanaan kontrak, melaporkan kemajuan pekerjaan. Kemudian kontraktor pelaksana sendiri melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak, menjamin pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang disyaratkan dan tepat waktu, kemudian melaporkan kegiatan. Kemudian konsultan pengawas mengawasi pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan spesifikasi teknis, kemudian memberikan rekomendasi pertimbangan teknis kepada PPK. Bagan alir monitoring pembangunan FASPEL. Di tahap persiapan kita wajib melakukan rapat persiapan dengan mengecek mutual check 0% atau MC0. Kemudian pelaksanaan pekerjaan wajib sesuai dengan kontrak untuk mengontrol biaya, untuk sesuai dengan gambar dan spesifikasi teknis, dan progres pelaporan disampaikan kepada Direktur Kepelabuhanan. Di sini apabila
PPK, konsultan pengawas, dan kontraktor pelaksana, atau terjadi kendala perbedaan antara biaya mutu dan waktu, langsung dilaksanakan action plan dengan tindak lanjut untuk pelaksanaan pekerjaan dengan melakukan koordinasi di lapangan, kemudian wajib melaporkan kendala serta tindak lanjut yang diambil kepada Direktorat Teknis. Kendala di lapangan yang kita temukan, pertama, syarat bahannya. Pada beberapa lokasi pekerjaan, pelaksana kegiatan tidak dapat menyampaikan sertifikat tulangannya atau tiang pancang atau fender dan bolar. Kemudian yang kedua itu kesesuaian dengan gambar rencana. Ini terdapat beberapa yang tidak sesuai dengan gambar rencana, kemudian tebal ukuran balok serta tulangannya yang berbeda dengan dokumen gambar perencanaan. Kemudian yang ketiga itu sistem keamanan, keselamatan, dan kesehatan ketiganya. Ini di lapangan tidak dilengkapi dengan APD. Kemudian yang keempat kita penyimpanan material. Penyimpanan material ini tidak di dalam ruangan tertutup atau tidak ditutup dengan terpal sehingga terdapat material yang tidak terlindungi. Yang kelima, struktur organisasi dan administrasi laporan proyek. Di sini penanggung jawab proyek yang berada di lapangan ini minim sekali, tidak sesuai dengan struktur organisasi yang pada kontrak. Direktorat Kepelabuhanan telah melakukan tiap tahun langkah-langkah peningkatan mutu hasil pembangunan. Jadi dengan cara melakukan bimbingan teknis kepada pelaksana kegiatan, itu kepada KPA, PPK, kontraktor, pengawas, menerbitkan surat edaran dan pedoman pelaksanaan. Ini kita terbitkan surat edaran untuk pelaksana kegiatan sehingga sesuai dengan kaedah-kaedah yang berlaku. Yang ketiga, hasil laporan monitoring kita evaluasi, dan apabila terjadi kendala kita rapatkan dan kita tinjau ke lapangan. Mengetahui bagaimana standarisasi penyusunan dokumen perencanaan yang telah disampaikan, maka ini merupakan pedoman atau rekomendasi bagi perencana dan pihak-pihak terkait dalam merencanakan, mengatur, dan melaksanakan penyusunan dokumen perencanaan dalam rangka mewujudkan perencanaan yang terpadu, efisien, dan kesinambungan, serta dengan mengetahui bagaimana monitoring pelaksanaan konstruksi di bidang pelabuhan yang sudah disampaikan tersebut merupakan pedoman bagi pihak terkait untuk proses monitoring kegiatan konstruksi fasilitas pelabuhan pada Direktorat Kepelabuhanan. Sebagai penutup, saya sampaikan bahwa semua impian pasti bisa terwujud jika kita memiliki keberanian untuk merubah dan mengejar impian tersebut, seperti yang disampaikan oleh Walt Disney. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.